Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Jadi kita balik dulu ya ke beberapa menit sebelum kejadian Jin dan timnya terbang. Terlihat semua persiapan dari Kapten Bajak Laut sedang disiapkan oleh para bawahannya. Jin bertanya-tanya apakah kita bisa berlayar padahal di sini airnya sangat tenang dan sedikit. Lalu sang kapten berkata, "Tenang saja, serahkan semuanya padaku Jin Grey," ucapnya. "Baiklah semuanya, waktunya berlayar." Tiba-tiba, dinding-dinding di gua itu runtuh. Itu membuat party Jin sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan situasi yang mereka alami kali ini. Dengan runtuhnya dinding gua, air yang sangat besar pun masuk ke dalam gua tersebut. Dengan datangnya air yang sangat besar, terlihat kapal dari Kapten Bajak Laut sudah siap berlayar. "Oke, waktunya berang-berang makan coklat. Berangkat," teriak dari si kapten. "Astaga, situasi macam apa ini?" gumam Jin dengan heran. Para kru dari Kapten Bajak Laut merasa full bersemangat. Sepertinya mereka udah biasa ya sama tingkah gila dari si kapten. Air yang sangat besar terus mendorong kapal menuju titik keluar dari gua itu. Dan setelah terombang-ambing ke sana kemari, akhirnya kapal mereka pun berhasil sampai di mulut gua. Dan beginilah proses terbang yang terjadi dari kejadian Jin dan timnya. Terlihat semua pasukan dari Bemen dan Rakandel tidak bisa berbuat apa-apa karena tiba-tiba saja ada kapal yang melewati mereka. Dalam mode terbang, tidak lupa juga si kapten recall di depan semua pasukan Bemen dan Rakandel. Dengan aksinya tadi, kapal yang ia nahkodai perlahan berhasil keluar dari shield yang dibuat oleh kerajaan Bemen. Dan pada akhirnya, misi kabur dari Jin dan partinya berhasil dilakukan dengan tidak perlu pertumpahan darah dengan kerajaan Bemen dan Rakandel. Scene pun berpindah 18 Juni 1797, tepatnya di Tikan. Jin akhirnya sampai di Tikan dan kembali bertemu dengan Gili. Seperti biasa, Gili khawatir dengan keadaan tuan mudanya. Setelah Jin berganti pakaian, mereka pun mengadakan meeting darurat. Jin pun terlihat sudah memegang kompas yang berhasil ia rebut. Enya berkata, ia sudah berusaha untuk mencari tahu cara kerja dari kompas itu. Jin dengan ingatan masa lalunya sangat mudah untuk mengaktifkan cara kerja kompas itu. Betapa terkejutnya Kashmir melihat titik-titik koordinat yang terlihat pada kompas itu. Ia tidak menyangka betapa banyaknya kontraktor naga yang berada di belahan dunia. Sial, jangan bilang itu semua kontraktor yang tersebar di seluruh dunia. Ini benar-benar gila. Mengapa ada alat semengerikan ini? Jin lalu menjelaskan, tapi dari sini kita tahu kalau kontraktor yang berada di Tikan tidak terdeteksi sedikit pun karena akibat dari ulah Solderet di masa lalu yang menyegel cermin, dan cermin yang disegel itu diresapi oleh atribut God of Magic. Tiba-tiba Jet datang dan mengatakan, "Hei, apa kalian sudah melihat koran hari ini?" Ternyata di dalam berita sudah menjadi perbincangan hangat sosok Jin yang mengacak-acak acara perjamuan. Tidak lupa juga di sana Jin dikatakan menggunakan atribut petir yang sangat kuat. Dengan kekuatannya itu, banyak orang yang mengatakan kalau Jin adalah kontraktor baru dari God of Storm, Pytel. Dan jika itu benar-benar berarti, jika benar, ia menandai kontraktor God of Storm pertama yang muncul dalam 288 tahun. Kekaisaran sangat antusias menunggu bagaimana bintang baru ini akan membentuk masa depan. Tiba-tiba Jin tersadar sesuatu. Bentar, kenapa ada titik merah di hamster? Bukannya itu berarti ada seorang kontraktor di hamster? Lalu kita dibawa ke kediaman dari Joshua Rakandel. Oh, Black Helmet dan Thunder Energy. Bagaimana menurutmu? Apakah pria di berita itu kontraktor Solderet yang selama ini kita kejar? Atau mungkin seperti yang dikatakan berita, dia adalah kontraktor Pytel? Tiba-tiba saja kita diperlihatkan seorang karakter baru. Wah, makin seru nih. Dengan aura yang diselimuti dengan kilatan petir. Ia berkata, "Tentu saja bocah yang di berita itu palsu," ucapnya dengan mata yang mengeluarkan cahaya berwarna merah. "Sudah cukup, aku akan menanyakan kepadamu Julian, apa kau bisa menaklukkan 3 kapten suku White Wolf dalam sekejap?" ucap dari Joshua Rakandel.
Dengan berkeringat, Julian berkata, "Aku sudah pasti tidak bisa, Tuan." "Kalau begitu Julian, sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatanmu." Lalu scene berpindah ke Black Sea. Terlihat Siron Rakanel sedang berdiskusi dengan Khan. "Oh, jadi si Farmel ini menjadi perbincangan hangat," ucap Siron. "Nah, Farmel itu nama samaran si Jin ya guys." Khan mengatakan kabarnya dia menghabisi 3 kapten suku White Wolf di sebuah pulau di Bellard Dark Doom. Mereka mengatakan dia mungkin kontraktor Stram Gold Pytel. Jika mereka tahu itu adalah si bungsu, mereka semua pasti akan terkejut. Jangan beritahu siapapun juga. Pastikan para knight tidak terlalu penasaran tentang ini. Mendengar nama Jin yang disebut, betapa terkejutnya Khan. Ia tidak menyangka Jin sudah berkembang secepat itu. Tiba-tiba Siron tertawa terbahak-bahak membaca laporan selanjutnya dari Kashmir. Dalam laporan itu tertulis, "Kepada Sir Siron yang terhormat, saat acara minum malam kemarin, Sir Jin menyebutkan sesuatu yang cukup luar biasa. Aku pikir sekarang aku bisa bertukar satu tebasan dengan ayahku." Oh, kata-kata yang mengejutkan. Dengan aura intimidasinya, Khan pun geram membaca isi surat itu. Bocah gila itu akhirnya kehilangan akal sehatnya. Bahkan jika si bungsu mengatakan hal seperti itu. Tiba-tiba Siron memotong perkataan dari Khan. "Sudah Khan, apa kau pernah mendengar tentang Illustrious Legends?" Bukannya mereka itu. Mereka dikatakan sebagai ras misterius penakluk dunia 50.000 tahun yang lalu bukan? Ucap dari Khan. Benar, sepertinya si bungsu bertemu mereka sebagai bagian dari trial yang diberikan oleh Solderet. Di antara mereka ada seseorang yang dikenal sebagai Walrod. Jin mengklaim dia setara denganku dalam hal kekuatan. Dia merasa bisa melakukan hal yang sama denganku, ucap dari Siron. Sepertinya si bungsu masih memiliki pemahaman dangkal tentang kekuatan sebenarnya. Haruskah saya memanggilnya ke Black Sea, Tuan? Tanya dari Khan. "Tidak, kali ini aku penasaran. Mari kita lihat apakah si bungsu bisa mempertanggungjawabkan kata-katanya. Kirim surat ke pegunungan Ante." Scene lalu berpindah 21 Juli 1797, kota bebas Tikan. Tiba-tiba Kashmir dikejutkan dengan berita ada seorang wanita bangsawan yang berkunjung. Dia berkata ia ingin mensponsoriku Seven Color Peacock. Itu organisasi Kashmir ya guys. Tiba-tiba saja Quikantel merasakan aura yang amat sangat pekat dan menakutkan. Ini mirip sekali dengan kerusakan di pegunungan Ante 40 tahun yang lalu, gumam Quikantel. Jin lalu bertanya, "Hah? Pegunungan Ante?" Quikantel pun menjelaskan, "Ya, sekitar 40 tahun yang lalu, dragon yang tinggal di dekat pegunungan Ante dibantai semua. Hanya oleh satu orang. Sejak saat itu, para dragon menghindari pegunungan Ante. Ia bernama Vanessa Olsen. Waktu itu, para dragon menyebutnya The Terror of Ante." Lalu scene berpindah ke arah penyambutnya Vanessa Olsen. Ia berkata, bahkan dari sini bau dragon sudah tercium sangat pekat." Dari atas Quikantel dan Murakan melihat gerak-gerik si Vanessa Olsen. Ya, itu tidak salah lagi. Walaupun dia sudah tua, tapi auranya masih tetap sama seperti 40 tahun yang lalu. Jin pun bergumam, mungkin dia ada di sini atas perintah ayah untuk menguji kemampuanku. Apa Kashmir memberitahu ayah tentang apa yang kukatakan di kapal bajak laut? Tiba-tiba Jin dan Kashmir sudah berpindah tempat di taman. Ini jelas permintaan langsung dari Vanessa Olsen. "Baiklah, sudahi basa-basinya. Aku ingin berbicara empat mata dengan Jin." "Jadi, bisakah kau keluar sebentar, Tuan Kashmir?" tanya Vanessa. Baiklah Nyonya, jika itu kemauanmu. Aku permisi sekarang, jawab Kashmir dengan singkat. "Sir Siron mengirimkan surat memintaku untuk menemuimu," ucap Vanessa. Jin membalas dengan sopan, "Seperti yang kuduga, kau di sini atas perintah ayah. Bahkan saat menyembunyikan kekuatanmu, auramu tetap luar biasa. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar tentang seseorang sekuat dirimu, Madam Vanessa?" "Dunia itu luas, nak. Itu sebabnya seseorang seperti kau ada. Seseorang Swordmaster Mage dan bahkan Aura Master. Ayah pasti sangat mempercayaimu sampai membagikan detail seperti itu. Ayah sangat jarang membagikan informasi yang dia tahu pada orang lain. Memang Tuan Siron hanya mempercayai beberapa orang. Sepertinya rumor itu benar. Dragon menyebut Anda The Terror of Ante. Aku kurang suka dengan julukan itu dibanding saat aku dikenal sebagai The Black Knight."
Black Knight menjadi seorang Black Knight dari klan Rakandel, berarti menghapus eksistensi diri dan mendedikasikan hidup untuk Rakandel. Setelah kematian, nama mereka diukir di Garden of Sword. Dalam sejarah Rakandel, Black Knight sebelumnya dianggap yang terkuat. Di antara mereka yang bergabung dengan Patriarch menaklukkan Black Sea adalah sosok-sosok yang tak tertandingi. Vanessa Olsen adalah salah satu dari para warrior legendaris itu. Mendengar pengakuan dari Vanessa Olsen, seketika Jin langsung berlutut. Ia berkata, "Sebagai flag bearer sementara Rakandel, aku memberi hormat kepada pedang yang mendedikasikan dirinya untuk keluarga. Setidaknya kau masih punya harapan. Ambil senjatamu, bocah. Aku melihat sebuah pulau yang cocok untuk datang ke sini. Kita akan ke sana untuk melaksanakan hukumanmu." Sin lalu berpindah ke pulau terdekat dari Tikan. Terlihat Jin sudah bersiap dengan semua perlengkapan dan kedua pedangnya. Satunya itu beradamante dan satunya pedang itu adalah dari Warlord, yaitu Sigmund. Seperti itu dalam perjalanan kemari, apa kau memikirkan apa kesalahanmu, bocah? Aku menghargai kejujuranmu, tapi kejujuran itulah yang membuatmu dihukum. Kau benar-benar berpikir kau bisa bertukar satu serangan dengan Tuan Siron? Ah, sial si Kasmir mulut ember. Sudah kuduga dia mengatakan itu, gumam Jin dengan kesalnya. Tapi untuk membuktikan bahwa kau tidak salah itu mudah saja. Bertanggung jawablah dan buktikanlah kekuatanmu atas kesombongan yang kau buat sendiri. Aku tidak perlu mengalahkan Lady Vanessa untuk membuktikan diriku kan? Tanya dari Jin. Dengan tertawa Vanessa berkata, "Kau pikir itu akan mungkin? Jika kau bisa menyentuh pedangku atau sekedar menggores ujung bajuku." Belum selesai Vanessa berbicara, Jin sudah siap melancarkan serangan petir full power ke arah Vanessa. "Oh, kau cepat juga, bocah." Tapi ini masih belum cukup, ucap Vanessa yang dengan mudahnya menepis serangan dari Jin. Teknik yang menarik, itu Illustro Swordmanship. Menarik, aku juga penasaran dengan auramu dan magicmu. Ayah memberitahumu banyak hal yang kau bahkan tahu tentang Illustro Swordmanship, teriak dari Jin. Bisa dibilang dia cukup mempercayaiku hingga bisa mengandalkanku untuk menjaga belakangnya, ucap Vanessa sambil terus menyerang Jin. Melihat serangan gila dan cepat dari Vanessa, Jin pun bergumam. Aku sudah menduga ini akan sulit, tapi melihat Illustro Swordmanship begitu mudah ditangkis, ini benar-benar level yang berbeda. Dengan adu mekanik yang intens, Vanessa tersenyum. Illustro Swordmanship yang diselimuti Thunder Magic, Pure Strength yang khas dari darah murni Rakandel, dan Magic untuk mengalihkan perhatian. Dia seseorang yang tahu cara bertarung. Ini mengagumkan. Apakah yang akan kau tunjukkan selanjutnya? Hah? Sihir light? Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Ini benar-benar menarik. Ini menarik. Aku dibuat buta sesaat. Kesatria bintang 9 biasa akan sangat kesulitan melawanmu. Aku bisa melihat kenapa Siron sangat tertarik kepadamu. Seketika langsung Vanessa menjadi lebih serius dan menarikkan serangannya ke Jin. Jin seketika terpental dan langsung mengandalkan pedangnya untuk menjaga keseimbangan. Umurmu 17 kan? Sulit dipercaya orang seusiamu bisa mencapai tingkat ini. Kau hampir bisa dibandingkan dengan Luna. Apakah Luna bisa bertukar satu tebasan dengan ayah di umur 17? Tanya dari Jin. Tidak, dia baru memulainya di umur 18, ucap dari Vanessa. Ternyata guys, Kak Luna benar-benar gila ya. Penulis mengungkapkan fakta kalau Kak Luna juga di umur sebaya Jin gak kalah hebatnya juga. Jin pun yang mendengar itu pun bergumam. Jadi ini juga perbandingan antara Luna dan aku. Jika aku gagal menunjukkan kemampuan yang layak diakui, hari ini aku harus bersiap kehilangan satu tanganku. Dipikir lagi, aku sudah cukup sering hampir kehilangan anggota tubuhku. Selama Lady Vanessa mengakuiku, itu sudah cukup. Baiklah, sudahi waktu bermainnya sekarang. Keluarkan teknik terkuatmu, ucap dari Vanessa. Kau harus menggunakannya dengan sangat hati-hati, ucap dari Vanessa. Yah, tentu saja. Jadi bersiaplah. Wargot Divine teknik bentuk keempat. Disintegration.
Baiklah, bersiaplah Madam Vanessa. Masih banyak yang akan kutunjukkan padamu. Oke, menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.